saya yang terhormat dosen pengampu saya, Bapak Ardi Cahya Gireja, DPD. Terima kasih Bapak yang telah memberikan tugas kepada kita semua, terutama kepada saya, untuk bisa mengemukakan pendapat mengenai tentang kurikulum dan pembelajaran, khususnya di sekolah dasar. Oke, sebelum saya mengeluarkan pendapat saya ataupun statement saya mengenai tentang kurikulum dan pembelajaran, kita ulas kembali mengenai tentang kurikulum. Sebelumnya ini sih pembahasan yang telah kita lalui bersama, telah kita bahas bersama di setiap pertemuan perkuliahan di Zoom meeting, tapi tak apa, kita ulas kembali agar tidak lupa gitu ya. Nah, setelah yang telah saya baca-baca gitu mengenai tentang kurikulum dan pembelajaran, dapat saya garis bawahi bahwa kurikulum adalah pedoman ataupun acuan dalam proses pembelajaran gitu. Berbicara tentang kurikulum gitu ya, banyak sekali kurikulum, bahkan di 1908 berapa itu kurikulum sudah ada. Mulai dari KBK gitu ya, kurikulum berbasis kompetensi, ada juga KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, ada juga yang kita kenal gitu ya, kurikulum 2013, Kurtilas, dan bahkan yang telah saya baca di artikel bahwa Kemendikbud akan mengeluarkan kurikulum baru, yaitu kurikulum 2015. Wow. Nah, kita sebagai siswa sebagai mahasiswa dan siswa harus tahu gitu ya, tujuan diadakannya kurikulum untuk apa sih gitu. Nah, tujuan dari kurikulum itu sendiri yaitu untuk mempersiapkan peserta didik yang nantinya agar bisa aktif, kreatif, dan inovatif gitu. Nah, di sini Bapak telah memberikan tugas kepada saya dan kepada semua kelas A khususnya, bagaimana sih pendapatmu mengenai tentang kurikulum yang tepat dan seperti apa gitu. Nah, di sini saya akan mengeluarkan pendapat saya. Menurut pendapat saya, kurikulum seperti apa yang tepat untuk anak sekolah dasar khususnya, yaitu kurikulum yang bisa menunjang potensi si siswanya itu sendiri. Semua kurikulum menurut saya baik gitu ya. Tapi di saat pandemi yang menimpa hampir seluruh dunia, khususnya di Indonesia gitu ya, kurikulum yang tepat untuk sekolah dasar saat ini yaitu kurikulum darurat gitu. Kurikulum darurat ini kurikulum yang bukan menghapus kurikulum nasional, bukan, tetapi kurikulum yang menyederhanakan dari kurikulum nasional. Menyederhanakan dari segi apa gitu kan ya, dari segi materi, dari segi jam pembelajarannya, karena kan saat ini proses pembelajaran kan online gitu ya, tidak mungkin 2 jam gitu siswa harus bertatap muka via laptop ataupun via gadget dan yang lainnya gitu. Tetapi ini untuk menyederhanakan dari segi jam pembelajaran ataupun segi materinya. Jadi pada kurikulum darurat ini yaitu memfokuskan pada kompetensi prasyaratnya gitu. Dan pada kurikulum darurat ini yang telah saya baca-baca di artikel juga, bahwa Kemendikbud akan mengeluarkan modul-modul pembelajaran gitu bagi tingkat satuan PAUD dan juga SD. Nah, tujuannya untuk apa gitu ya? Yaitu untuk memudahkan dari penyampaian segi materinya pada proses pembelajaran daring saat ini gitu ya, memudahkan guru, memudahkan siswa, dan bahkan memudahkan orang tua yang membimbing anaknya belajar di rumah gitu. Nah, dan yang tadi seperti yang telah saya bahas sebelumnya, bahwa kurikulum yang tepat itu kurikulum yang dapat menunjang potensi si siswanya gitu. Semua kurikulum baik, tapi pada saat ini yang kita butuhkan, yang paling tepat gitu ya pada musim pandemi ya kurikulum darurat gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.